Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semua di Rakyat Berpikir. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana KPU Jakarta telah mengumumkan hasil Pilkada Jakarta pasangan 03 atau pasangan Pak Pramono Anum dan Pak Rano Karno sebagai pemenangnya dengan memperoleh suara 50,07%. Itu artinya telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang gubernur atau 50% plus 1 suara. Dari hal tersebut, paslon 01 dan 02 tidak menerima atas kekalahan mereka atau tidak menerima kemenangan dari paslon 03. Dengan itu mereka melakukan atau tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kecamatan, tingkat kota. Dengan itu karena mereka menganggap bahwa pemilih atau Pilkada Jakarta ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh paslon 03 sehingga mereka kalah di Pilkada Jakarta. Dengan itu mereka membawa hasil sengketa Pilkada ini ke MK, tetapi terakhir tanggal 12 bulan 12 pukul 00 itu adalah batas akhir melaporkan sengketa Pilkada di MK. Tetapi kemarin kita tidak melihat atau tidak mendapatkan informasi, dan saat ini memang tidak ada laporan dari baik paslon 01 dan juga paslon 02. Sebagaimana yang mereka laporkan adalah mengenai hasil kecurangan pemilu yang terstruktur, yaitu terstruktur masif, terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagaimana terstruktur ini adalah yang dilakukan oleh para pihak keamanan, para kepala-kepala daerah, baik dari gubernur, bupati, PJ, punya PJ bupati, gubernur, PJ bupati, PJ wali kota, kepala desa, dan lain sebagainya. Itu adalah terstruktur. Mereka bisa buktikan atau tidak. Sedangkan untuk sistematis ini, dia tertata, tersusun atas rencana-rencana atau strategi-strategi kecurangan yang mereka akan lakukan. Sedangkan masif adalah terjadi di berbagai tempat atau berbagai kecamatan atau desa atau kelurahan yang ada di Jakarta. Melihat dari untuk syarat untuk melaporkan kecurangan pemilu ke MK harus memenuhi syarat tersebut. Tetapi kita melihat yang memiliki peluang terbesar untuk melakukan kecurangan itu, yang sangat melakukan kecurangan itu adalah paslon 01, karena mereka didukung oleh kekuasaan dan didukung atau berkoalisi 13 partai politik yang berada di Senayan untuk melawan satu partai yang bernama PDIP. Itu artinya yang memiliki peluang untuk melakukan kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif itu adalah paslon 01. Tetapi mereka alamatkan TSM ini ke paslon 03. Menurut saya, setiap pemilu yang ada di Republik ini pasti ada unsur money politiknya. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang tanpa money politik. Dengan itu saya boleh katakan pemilu kita sekarang ini adalah pertarungan kecurangan. Siapa yang lebih pandai melakukan kecurangan, maka dia akan sebagai pemenangnya. Itu adalah hal yang sudah lumrah di negeri ini, apalagi namanya money politik. Dengan itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, sebagaimana mereka tidak jadi melaporkan hasil kecurangan yang mereka anggap Pilkada Jakarta ini curang di MK, tidak jadi. Itu artinya apa? Mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang dilakukan atau disebut sebagai TSM tersebut. Jadi tidak ada laporan. Itu artinya apa? Mereka menerima kekalahan dan mengakui kemenangan dari paslon 03 atau Pak Pramono Anum dan Pak Rano Karno. Karena itu adalah hasil suara rakyat Jakarta, sebagaimana warga Jakarta ini salah satu periode warga Jakarta ini sangat minim pemilihnya. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang perlu menjadi perbincangan kita semuanya, kenapa warga Jakarta di kali ini
tidak mau, banyak yang tidak mau mengikut serta dalam memilih atau menyuarakan atau menyalurkan suaranya kepada calon-calon yang mereka anggap mampu membawa aspirasi Jakarta. Dengan itu kita harus mampu, karena ini kita ketahui bahwa dinamika Pilkada Jakarta yang tidak jadi majunya Anies Baswedan ini menjadi satu persoalan, sehingga minim warga Jakarta tidak mau ikut serta dalam memilih atau menyalurkan suaranya kepada paslon tertentu. Tetapi langkah Pak Anies telah menetapkan langkah politiknya untuk mendukung paslon 03, dan itu sangat efektif karena dilakukan atau didukung beliau di akhir-akhir menit pencoblosan. Dengan itu ini adalah langkah strategi jitu yang sengaja dibuat oleh Pak Anies Baswedan, itu mendukung para Nokarno secara terang-terang atau ikut serta dalam kampanye di akhir-akhir saat hari tenang, dan itu sangat efektif sehingga tidak mampu dihalangi oleh paslon 01 khususnya. Dengan itu kemenangan ini faktor elektoral dari Anies Baswedan atau anak Abah sangat kuat atas kemenangan dari paslon 03 itu sendiri. Dengan itu yang terjadi. Suka dan tidak suka, senang tidak senang, itu adalah pilihan, dan semoga aspirasi Anies Baswedan atau visi misi dari Anies Baswedan dan akan sudah disepakati bersama akan dilanjutkan dan ditambahkan untuk warga Jakarta yang lebih baik lagi, sebagaimana visi misi Anies Baswedan yang begitu banyak yang dihilangkan atau dikurangi oleh PJ Gubernur sebelumnya atau Pak Heru. Dengan itu Pak Pramono Anum dan para Nokarno sepakat untuk melanjutkan semua program itu dan akan menambahkan Maidjis, Kampung Bayam, dan kampung-kampung warga miskin Jakarta lainnya yang ada di Jakarta. Dengan itu kita patut memberikan dukungan, suka dan tidak suka, ini adalah demokrasi dan kita ikuti saja mau gimana lagi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Jangan lupa like dan subscribe. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.